Halo, salam sehat teman-teman semua. Ya, mungkin lagi waktu lu dengerin podcast gue ini, mungkin lu lagi ada di Jakarta, mungkin lu lagi ada di daerah, lagi mudik dan sebagainya. Mungkin juga lagi silaturahmi ke rumah saudara. Jadi, ya selamat liburan lah. Mudah-mudahan podcast gue ini bisa menemani ya hari libur dan juga silaturahmi kalian dimanapun berada ya. Jadi ini video mungkin kalau lu nonton saat ini pertama kali sekitar gua upload akan sekitar jam 5-an lah. Jadi pas banget sore-sore karena memang ini video gue mau bahas khusus soal MU karena dua video sebelumnya itu 100% Madrid. Kemarin gue bahas Big Five ya yang tim-tim di papan atas Premier League yang semuanya menang kecuali Chelsea. Kenapa nggak ada MU ya karena MU baru main subuh tadi sehingga satu gue sisain untuk MU di video kali ini. Nanti gue akan bikin video lagi berikutnya itu preview Villarreal lawan Liverpool yang akan main ya. Jadi hari ini gue akan ngeluarin dua video. Nah, pertandingan semalam gue nonton satu babak doang. Gue nonton bener-bener detail, bener-bener udah ngantuk sebenarnya. Cuman ngelihat main MU itu gue bener-bener seger. Enak banget lihat mainnya. Dan gue yakin bukan gue doang yang punya pemikiran seperti itu. Dan jangan lupa gue bukan fans MU loh. Gue fans Arsenal. Terus gue mikir gitu ya, gue inget-inget. Ya mungkin musim ini gue udah nonton MU itu mungkin 15 kali, mungkin 20 kali, sekitar segitulah. Lumayan banyak ya, nggak mungkin lebih ya, banyak lah intinya. Nah, gue mikir, ini kok MU mainnya bagus banget ya. Babak pertama itu bagus banget. Ball positionnya jalan, sirkulasi bolanya juga lancar, kemudian create chances juga ada. Hampir setiap pemain punya kontribusi yang luar biasa. Perfect. Hanya ada satu menurut gua kesalahan atau kekurangan MU di pertandingan kemarin itu, dan itu hanya terjadi di babak pertama, yaitu pertahanan second line mereka seperti biasa agak bocor. Jadi itu mengapa kalau lu lihat babak pertama aja De Gea itu save 3 sampai 4 kali. Dua big chance, dua peluang so-so lah. Jadi ada intinya lawan bisa melepaskan 3 sampai 4 shoot on goal di babak yang pertama. Hanya itu, dan itu memang menjadi masalah MU sepanjang musim. Babak kedua itu nggak terjadi dan main mereka tetap untuk attacking tetap sama dengan babak pertama, ngalirin bola, kemudian juga kerja sama 1-2, unit-unit kecilnya itu jalan kalau lu lihat ya. Ini kayak honestly gue kayak ngeliat Barcelona di zamannya Iniesta sama Xavi, bagus banget mainnya. Itu keheranan gue yang pertama. Keheranan yang gue kedua adalah line up. Nah ini kita lihat line up-nya. Gua nggak tahu, mungkin lo yang fans MU sudah dapat informasi akan Juan Mata bakal dimainin. Ya ini pemain yang sangat jarang mendapat tempat musim ini dan dikatakan udah habis. Dia main, gua agak bingung sih pertama-tama. Tapi begitu ngelihat mainnya, loh ini kok bagus banget mainnya. Nyetel, kemudian kemampuan individunya juga keluar. Dan di babak pertama, kalau lu inget, ya karena gua hanya nonton babak pertama, babak kedua gue lihat highlightnya setelah gue mau bikin video ini. Itu ada 2 kali kerjasama antara Juan Mata sama Ronaldo yang hampir menghasilkan gol. Satu kali Ronaldo kasih kipas ke Juan Mata, shooting tapi nggak gol, tipis lah. Yang kedua, serangan balik Juan Mata dari kiri, itu dia kasih umpan nyayat, Ronaldo tapping sambil jatuh ya, tapi sayang offside. Ini jadi loh, gue bingung dan gue cek-cek lagi loh. Umur Juan Mata tuh 34 sekarang. Jadi gue pikir-pikir gini. Yang pertanyaan gue muncul. Kenapa baru sekarang si Juan Mata ini mencuat? Apa pelatih sebelumnya either Ole Gunnar, either Carrick, interim, bahkan Rangnick pun kok dari awal-awal gak bisa mencium kemampuan seorang Juan Mata. Itu kemarin bagus banget mainnya. Terlepas dari tim itu memang mainnya oke ya. Ya ini yang gue jadi pertanyaan. Ada beberapa pemain juga yang kelihatannya juga cukup menonjol, yang tadinya mungkin diragukan. Kemarin juga Matic juga mainnya bagus, ngalirin bola. Matic yang gue kenal dulu waktu di Chelsea. Elanga juga. Nah ini juga Elanga nih. Ini satu pemain yang rasa-rasanya sih kalau menurut gue setelah nanti kalau Erik ten Hag udah in charge ya, harusnya sih nggak dibuang. Kemarin itu babak pertama gue
ingat bener, minimal tiga kali gue inget dia 3 sampai 4 lah. 3 kali dia di foul lawan. Ya, ada 1 kali di foul tapi memang dijatuhkan lah, cuman wasit tidak menganggap itu pelanggaran. Artinya ini pemain yang tahu eh kapan harus bergerak, kapan harus melepaskan bola, kapan harus mendribbling, kapan harus memaksa sprint dan sebagainya. Berapa kali dia dia bikin kocar-kacir pertahanan Brentford. Di luar Brentford yang saat ini ya katakanlah sudah safe lah dari degradasi ya, sehingga mereka nggak terlalu ngotot. Tapi tetap menurut gua Elanga tuh mainnya bagus banget, karena kemarin pun MU ketika lawan tim-tim lemah pun mereka nggak bisa berkutik, bahkan mainnya jelek. Tapi semalam luar biasa. Kemudian kalau soal De Gea sih gue rasa nggak usah dibahas ya, karena dia selalu adalah pemain yang paling konsisten dari semua pemain MU. Nah, MU menang 3-0. Gol pertama itu Bruno Fernandes. Nah, asisnya dari Elanga ini juga sama tadi yang gue bilang. Elanga ini udah selain dikasih asis, dia juga tusukan-tusukannya juga keren banget. Terus gol kedua itu penalti. Ya memang kalau kita lihat, gue lihat di highlights-nya, terus terang jujur ya memang itu penalti jelas ya. Jadi sekali lagi ya, kalau memang kalau memang fall, kalau diving, ya kalau dulu gue bilang Maguire busuk ya sorry to say, karena menurut gue memang busuk, dan ternyata sebagian ada yang mengakui dalam hati tapi nggak pernah mau mengakui ke gue gitu, nggak ada yang posting, tapi nggak apa-apa lah. Nah, balik lagi, itu memang pelanggaran clear, dan juga kecerdikan pengalaman seorang Ronaldo. Jadi dia masukin badannya duluan, kemudian dihajar sama salah satu backnya Brentford lah, atau pemain Brentford, gue nggak tahu, mana penalti, dan ya udah nggak ada masalah ya. Dan ada gol ketiga lagi, killing goal dari Varane. Menurut gue sih gol dari Varane kalau menurut gue sih ini lebih kepada kemampuan individu ya. Jadi semalam tuh benar-benar keren banget, keluar semua kemampuannya, taktik juga jalan. Dan sebelum gue sedikit riset ya, atau baca-baca berita soal MU, ini gue mikir-mikir ya, kayaknya ini permainan terbaik MU musim ini ya, or at least salah satu one of the best MU games lah, at least ya. Karena gue bilang tadi gue nggak nonton 100%, mungkin gue nonton sekitar 20 pertandinganan lah. Nah, ternyata benar, begitu gue baca pressconnya, Rangnick bilang ini adalah salah satu permainan terbaik MU. Ya nggak, bukan salah satu, dia bilang permainan terbaik MU. Itu enak banget lihatnya, efektif. Tadi itu, jadi mereka bisa bermain menonjol sebagai individu, tapi juga bisa bermain menonjol sebagai kolektif. Ini yang sebenarnya gue sayangkan. Sebagai gue penonton netral, gue adalah orang yang suka menonton bola, permainan cantik ya, permainan bola yang atraktif, no matter klubnya apa. Kepenasaran gue satu, kenapa kok baru sekarang gitu? Kenapa baru sekarang Juan Mata ditonjolkan? Kenapa baru sekarang mereka bisa bermain seperti itu? Apakah setelah mereka sudah tidak bisa main atau tidak ada pressure untuk bisa masuk ke Liga Champions, karena mereka sudah nggak bisa lagi masuk Liga Champions? Gue nggak tahu. Apa karena pemain itu sudah nothing tulus, karena seperti Juan Mata, bahkan Ronaldo juga kabarnya akan meninggalkan Old Trafford? Gue nggak tahu. Ya, ini sekali lagi banyak kemungkinan, banyak asumsi yang mungkin pelatih yang tiap hari ketemu pemain pun mungkin dia nggak tahu penyebabnya di pemain kadang-kadang bisa keluar kemampuannya atau enggak. Ya mungkin karena bondingnya mungkin let's say nggak sekuat seperti klub di Liverpool atau Pep di City yang memang udah lama berkutat dengan pemain, jadi udah paham mungkin 80-90% ya dari karakter dan juga mood pemainnya. Nah, ya kurang lebih seperti itu gambaran MU semalam. Itu benar-benar nikmat banget gue nontonnya. Sayang memang gue ngantuk banget, sehingga akhirnya babak half time itu udah mulai sebentar gue udah nggak kuat. Tapi gue yakin MU bakal menang, karena memang main mereka tuh bagus dan efektif. Ini kuncinya. Jadi kadang-kadang MU juga pernah menguasai ball possession, cuman nggak kemana-mana, cuman passing-passing di belakang, ke tengah, mentok segala macem, bikin blunder. Dan entah kebetulan atau enggak, di pertandingan ini nggak ada Harry Maguire ya, Lindelof sama Varane, dan mainnya mereka bagus. Tapi bukan hanya mereka sebenarnya, secara kolektif. Namun satu mungkin ya agak sedikit agak sedikit menggelitik lah bahasanya itu, ya di menit ke berapa ya, di menit ke 17 apa berapa gitu ya, coba gue lihat, pokoknya protes lah ya, protes dari fans karena mereka tidak setuju ya dengan keberadaan Glazer.
Ya, karena udah 17 tahun Glazer menancapkan kukunya di Old Trafford dan sebagian dari mereka tidak setuju atau tidak senang dengan kehadiran Glazer ya, walaupun di tangan Glazer atau di bawah rezimnya Glazer banyak trofi yang sudah diberikan ya. Ini biasanya kalau lu ngeh ciri-cirinya dia pakai shawl warna kuning sama hijau ya. Setahu gue itu lambang dari protes fans MU yang tidak suka dengan keluarga Glazer. Tapi yang jelas balik lagi bener-bener keren banget mainnya MU semalam. Dan ya walaupun hanya satu pertandingan, cuman itu menandakan bahwa mereka punya kemampuan untuk bisa bermain bagus sebenarnya. Tapi sayang kenapa sekarang gitu. Jadi ya ini mungkin evaluasi juga, masukan buat Erik ten Hag yang akan segera melatih MU mungkin berarti berapa ya? Per 1 Juli kalau nggak salah ya, kontrak pemain atau pelatih itu bisa 1 Juli. Dan gue sempat baca juga Rangnick mengatakan dia belum ada kesempatan untuk berbicara dengan Erik ten Hag karena Erik ten Hag masih sibuk dengan Liga Eredivisie. Rangnick juga kita tahu akan mulai segera membesut Austria ya, karena dia ditunjuk sebagai pelatih tim nasional Austria, walaupun dia juga masih ada role sebagai konsultan di MU di musim mendatang ya. Jadi kan kita lihat nanti evaluasinya di akhir musim. Ya bukan tidak mungkin kalau melihat pertandingan kemarin akan ada perubahan konstelasi ya. Mungkin ada pemain yang tadinya mau ditendang nggak jadi atau sebaliknya. Mungkin nanti gue akan bikin satu edisi khusus soal seperti apa bentuk wajah MU di musim depan. Karena memang udah ada yang buat sebelum-sebelumnya, gue juga ada. Tapi kan itu bisa cair, bisa berubah seiring dengan perkembangan ya. Kita tadinya mikirnya ini bakal dipertahankan, bisa aja enggak. Kayak Juan Mata, menurut gue, kalau gue jadi Erik ten Hag, gue akan pertahankan dia, salah satunya. Ini pemain yang tadinya dianggap sudah habis dan akan ditendang. Kenapa? Karena lu lihat deh, semua tim itu pasti butuh seorang bahasa gampangnya itu sesepuh lah untuk bisa membantu pelatih mengademkan ruang ganti. Ya misalnya di Dani Alves contoh yang paling real, dipanggil lagi di Barcelona dan lumayan agak sedikit meroket walaupun roketnya agak semblap sedikit. Kemudian juga Ibra di Milan juga sama, walaupun nggak bisa main reguler 90 menit tapi tetap dibutuhkan, dan kita lihat Milan saat ini punya semangat yang sangat luar biasa. Dan banyak contoh yang kita lihat banyak pemain senior yang dipanggil bukan soal tenaganya tapi juga sebagai mentor lah, seperti itu ya. Oke, itu jadi topik gua kali ini soal MU. Mungkin kalau yang fans MU yang udah berapa hari ini atau berapa video terakhir gua nggak ada soal MU, mudah-mudahan lu dipuaskan karena memang gua niat banget bikin videonya, seneng banget muji MU. Seperti juga gua membuli MU atau mengkritik MU ketika mereka main bagus. Oke, apakah ada hubungannya dengan selepas bulan Ramadan, karena katanya setan dibelenggu pas bulan Ramadan, jadi sekarang mungkin dilepas lagi jadi bagus, entahlah ya. Oke, terima kasih udah nonton ya, salam sehat, ciao.